Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Rafif dengan NIM H54012210001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Arch dan juga Guarch dengan menggunakan aplikasi Stata gitu ya. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mulai, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode Arch dan juga Guarch gitu ya. Nah, Arch atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dan Guarch atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity adalah metode model statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam data keuangan dan ekonomi. Nah, ArcGuards ini adalah model yang mengatasi perubahan variabilitas dalam direct waktu, khususnya untuk data dengan volatilitas yang tidak konstan. Nah, Arch ini dikembangkan oleh Robert Engel pada tahun 1982 dan Guards ini dikembangkan oleh tim Borer Slav pada tahun 1986. Nah, model ini tuh banyak digunakan dalam analisis keuangan seperti pasar saham dan nilai tukar mata uang. Nah, metode Arch atau Guards ini dilakukan ketika terdapat pola volatilitas yang berubah dari deret waktu ke waktu dalam data. Misalnya selama periode krisis ekonomi. Nah, model ini menjadi penting karena model ini dapat membantu memprediksi resiko dan ketidakpastian dalam pergerakan harga aset. Nah, cara kerja model ArcGuards ini adalah yaitu memperkirakan variabilitas data saat ini berdasarkan volatilitas sebelumnya sehingga dapat memberikan estimasi yang lebih akurat tentang risiko masa depan. Nah, perbedaan utama dari metode Arch dan Guards ini yang pertama itu dari struktur modelnya. Struktur model Arch itu hanya menggunakan lag dari kuadrat residual atau kesalahan untuk memperkirakan varian saat ini. Sedangkan Guards itu mengembangkan Arch dengan menambahkan lag dari varian sebelumnya, sehingga lebih fleksibel dalam menangkap pola volatilitas jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada di formula modelnya ya. Di dalam formula model Arch Guards ini terdapat perbedaan mendasar dalam dua model tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah efisiensi estimasinya di mana Arch itu memerlukan banyak lag atau key yang besar untuk menangkap volatilitas yang persisten yang bisa menyebabkan estimasi kurang efisien. Sementara Guards itu lebih efisien karena menggunakan lag dari varian sendiri atau P sehingga dapat menangkap volatilitas dengan lebih sedikit. Nah, intinya adalah Guards ini adalah pengembangan dari Arch yang lebih fleksibel dan efisien dalam menangkap pola volatilitas jangka panjang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai prakteknya. Di sini saya memiliki data inflasi dari tahun 2023, dari tahun 2003 sampai tahun 2022, di mana data yang saya miliki ini bersifat bulanan. Eh, Langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy data yang kita miliki ini, tapi yang kita copy ini hanyalah variabel yang ini saja. Kenapa tidak disertakan dengan variabel waktunya? Karena variabel waktunya ini tidak akan terbaca oleh software Stata itu. Kita copy dulu. Kita bisa klik Ctrl C atau bisa juga klik icon ini ya. Lalu kalau sudah kita ke data editor. Lalu kita ketik klik kanan, Ctrl V aja, sorry. Kita Ctrl V, kita pilih variable names-nya. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ketikkan command gen time sama dengan tm dalam kurung 2003 karena kita mulainya dari tahun 2003 bulan ke-1 lalu tambah n underscore n min 1.
Oh, sorry, salah. Ada kesalahan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti tandanya komen yang kita kasih itu sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus menformat variable time kita menjadi bulanan, karena data yang kita miliki adalah bulanan. Kita ketikkan komen format time %tm. %tm ini adalah untuk format variabel bulanan. Kita coba lihat di data editor. Oke, variabel data yang kita miliki ini sudah berupa variabel bulanan gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita harus men-set data kita menjadi data time series dengan cara ketikkan command tset uh, tset time gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat bahwa data yang kita miliki itu sudah menjadi data time series bulanan. Oke, setelah itu kita akan melihat grafik data yang kita miliki dengan mengetikkan komen two way dalam kurung TS line inflasi. Oke, seperti inilah data yang kita miliki. Bisa kita lihat uh, sepanjang tahun 2023, sepanjang tahun 2003 sampai 2023 ini terjadi banyak sekali volatilitas gitu ya. Intinya data yang kita memiliki volatilitas yang dalam tanda kutip tidak beraturan gitu. Sehingga kita harus menggunakan metode ArcGarch. Oke, setelah itu kita akan melakukan unit root test menggunakan metode ADF, karena pada dasarnya eh, setelah kita melakukan unit root test, kita akan melakukan uji ARIMA, karena pada dasarnya metode ArcGarch ini adalah pada dasarnya adalah metode ARIMA gitu ya, metode statistik ARIMA. Ya, kita akan melakukan uji stasionaritas menggunakan metode ADF. Oke, bisa kita lihat bahwa nilai tes statistiknya ini sudah lebih kecil dari semua critical value, dan juga nilai p-value-nya ini sudah lebih kecil dari 0,05, yang menandakan bahwa data yang kita miliki sudah stasioner. Oke, selanjutnya kita akan melihat AC dan ACF dan PACF dari data yang kita miliki. Oke, ini adalah grafik ACF dari data yang kita miliki. Kita lihat lag yang keluar dari batas kepercayaan ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 lag yang keluar dari batas kepercayaan. Lalu eh, kita akan melihat grafik PHCF-nya. Oke, bisa kita lihat bahwa eh, lag yang melewati batas kepercayaan ini ada 3 gitu ya, ada 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji ARIMA gitu ya. Kita akan ketikkan komen ARIMA inflasi, koma, kita akan masukkan AR yang terkecil terlebih dahulu ya. Misalnya AR1, MA1, nol. Lalu kita akan
kita akan melihat nilai AIC-nya. Oke, ini adalah hasil dari mana tadi? Oke, ini adalah hasil dari ARIMA yang kita lakukan, yaitu dengan menggunakan model AR1MA1 dengan nilai AIC-nya sebesar 1160. Lalu kita akan coba lagi model yang lainnya, modelnya ini apakah ada yang lebih kecil dari nilai AIC-nya dari model 1:1 gitu ya. Kita akan coba lihat, lalu kita lihat nilai AIC-nya. Oke, bisa kita lihat bahwa model eh, AR AR model ARMA 22 dan model ARMA 11 kita lihat nilai AIC-nya ini 1198 dan eh, yang model 11 itu nilai AIC-nya 1160 dan bisa dilihat di sini bahwa nilai AIC model 11 itu masih lebih kecil dari model 22. Kita coba ubah lagi jadi model AR3 MA3 dengan estat dengan nilai estat IC-nya gitu. Oke, bisa kita lihat bahwa model AR3 MA3 kalau kita bandingkan dengan model AR1 MA1 itu nilainya mana tuh dia? Nilainya masih lebih kecil kayak. Jadi setelah kita melakukan uji ARIMA tadi, model yang paling baik itu adalah di model AR1 MA1. Oke, setelah itu kita akan melihat residualnya ya dengan cara kita ketik predict res koma residual. Kita akan melihat residual dari variabel yang dari data yang kita miliki. Jika sudah begini, kita akan coba lihat di data editor. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti komennya berhasil. Setelah itu kita akan melakukan regresi pada nilai residualnya dengan cara ketik komen regress res gitu. Oke, jika sudah kita melakukan regresi, kita akan melihat apakah eh, data yang kita miliki mengandung heteroskedastisitas atau tidak dengan cara ketikan komen stat arch mana tuh? Arch lm. Oke, bisa kita lihat bahwa data yang kita miliki ini mengandung heteroskedastisitas ya. Kenapa? Karena nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,005 yang menandakan bahwa kita harus menolak H0 dan terima H1. Yang mana H1-nya itu adalah terdapat heteroskedastisitas gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan model arts-nya gitu ya. Caranya adalah kita ke statistik, lalu kita ke time series, kita ke ArcGuards, lalu kita pilih ArcGuards model. Lalu di model 2-nya kita pilih model AR-nya atau P-nya 1, MA-nya 1 karena ini adalah model terbaik yang kita miliki ya. Lalu untuk model ininya dependen variabelnya adalah inflasi. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Oke. Kalau sudah seperti ini kita akan melihat nilai AIC-nya ya. Sama seperti tadi kita lihat nilai AIC-nya. Oke, kalau sudah kita coba akan
eh, melakukan arts melakukan uji arts lagi ya, tetapi di sini kita kita tambahkan eh, guards gitu ya. Aduh, sebentar. Kita tambahkan arts, sorry, kita tambahkan guards di komen yang sebelumnya kita kasih gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan lihat nilai IC-nya dari model arts guards ini. Oke. Jika sudah, kita akan bandingkan kira-kira yang mana dari kedua model ini yang memiliki nilai IC paling kecil. Bisa kita lihat bahwa nilai IC ArchGuards ini lebih kecil dari nilai IC si Arch saja gitu. Bisa dilihat kalau model ArchGuards itu memiliki IC 1018, sementara kalau model Arch saja itu memiliki nilai IC 1024, yang mana nilai ArchGuards ini lebih kecil gitu ya nilai IC-nya. Oke, setelah itu kita akan melihat variansnya gitu ya. Kita akan masukkan, kita akan ketikkan komen predict var variance seperti ini. Lalu kita coba masuk ke data editor lagi. Kalau sudah muncul berarti ya komennya sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan uh, mengenerate yaitu namanya SKRT gitu. Salah-salah. Nah, kita akan mengenerate eh, menggunakan komen seperti ini, komen SQRT. Nah, kalau udah seperti ini, maka komen yang kita berikan sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita akan eh, melihat eh, grafik dari si SD ini ya. Caranya adalah kita ketik TS line dalam kurung SD. Nah, ini adalah apa namanya grafik SD-nya tadi itu ya, kurang lebih sama kayak kurang lebih hampir mirip kayak grafik variabel yang kita miliki. Setelah itu kita akan melakukan forecasting menggunakan metode ArcGuards. Langkah pertama adalah kita harus mengetikkan komen ts append, add dalam kurung. Di sini saya akan memforecasting 6 bulan ke depan gitu. Kita lihat di data editor. Nah, ini datanya, sorry, ini time-nya, variabel waktunya sudah ditambahkan menjadi 6 bulan. Setelah itu kita coba panggil lagi, kita coba akan masukkan eh, model ArcGuards-nya kembali. Oke, setelah itu kita akan ketik, eh, kita akan melakukan forecasting dengan mengetikkan komen predict inflasi 2. Inflasi 2 maksudnya adalah nilai setelah forecasting gitu ya. Nilai inflasi setelah forecasting, kita ketik koma Y dynamic. Eh, Ketik lagi dalam kurung.
dalam kurung TM, kita mulai dari tahun 2023 M1. Hmm. Setelah itu kita akan melakukan predik juga untuk variansnya, varian setelah di forecast gitu ya. Kita ketik var2 untuk varian untuk varians yang akan di forecast. Nah, setelah itu kita akan melakukan predik untuk apa namanya ya, untuk SD-nya gitu, SD2. Oke, kalau kita lihat di data editor, kalau kita lihat di data editor, bisa dilihat bahwa eh, bisa dilihat bahwa ini adalah hasil forecasting yang telah kita lakukan selama 6 bulan ke depan gitu ya. Ini hasil forecasting nilai inflasi selama 6 bulan ke depan. Dan ini untuk variansnya ini adalah nilai varians yang di dalam observasi gitu. Dan ini adalah hasil forecasting nilai varians yang di dalam observasi. Dan ini adalah nilai forecasting nilai yang atau grafik yang di luar observasi gitu ya. Ini intinya adalah ini adalah hasil dari forecasting menggunakan metode ArcGuards. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.